Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai ibadah online hari ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Walaupun Tuhan kami kembali Tuhan melaksanakan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan Kau yang selalu hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau buka Tuhan ibadah hari ini Tuhan, Kau yang memberkati dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau mengangkat pujian untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, tibakan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bagikan rencanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
semuanya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya kita selalu membutuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan. Let's go.
Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah selesai Tuhan menaikkan pujian kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan firman yang Kau Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan kami Bapa. Biar Tuhan kami Tuhan bisa duduk diam mendengarkan firman yang Kau Tuhan. Biar Kau yang pakai Tuhan setiap perkataannya Tuhan yang keluar Tuhan dari mulutnya Tuhan. Biar Kau yang juga memperluas pelayanan Tuhan dimanapun ia berada Bapa. Tuhan kami siap mendengarkan firman yang Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua seluruh jemaat Gereja Pajar Baru dan untuk saudara yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon tuntunan Tuhan dan berkat Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, bersabdalah bagi kami, supaya kami tetap mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Engkau mengarahkan hidup kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan, dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Saudara, Daud mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Daud mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan yang menolong aku. Tuhan juga yang meluputkan aku. Nah, dari ayat ini kita mengambil tema firman Tuhan untuk hari ini, yaitu Tuhan memperdulikan, memperhatikan segala kebutuhan kita. Tuhan memperdulikan, memperhatikan segala kebutuhan kita. Jika kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan segala kebutuhan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah stres, orang yang tidak mudah bingung, lalu panik ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini. Saudara, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, baik itu kesehatan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan, bahkan jawaban atas doa-doa kita dan berkat-berkat Tuhan yang lain, itu adalah membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan bukan saja memperhatikan kebutuhan jasmani kita, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan jiwa kita dan juga kebutuhan roh. Sekali lagi saudara, Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa kita, dan juga kebutuhan rohani kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, di sini firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, Daud mengatakan sejak dia muda sampai dia sudah menjadi tua, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, inilah bukti nyata firman Allah ini, ayat ini membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan akan kebutuhan jasmani kita. Lalu bagaimana dengan kebutuhan jiwa kita? Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, semua kita pasti mengalami atau pernah berada di dalam lembah kekelaman. Kita melihat seperti Daud, dia katakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang kehidupan Daud, berulang-ulang kali Daud melihat di depan matanya ada bahaya yang mengancam jiwanya. Oleh karena Saul berulang-ulang kali ingin membunuh dia. Berkali-kali Daud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, karena Saul berkali-kali mengejar kemanapun dia pergi untuk membunuh Daud. Sekalipun Saul berulang-ulang kali mengejar Daud, berulang-ulang kali ingin melenyapkan atau membunuh Daud, namun Daud tidak menjadi stres, tidak menjadi takut. Dia juga tidak panik, dan juga pikirannya nggak kacau. Kenapa, saudara? Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat mengatakan, sebab Tuhan besertaku. Ada Tuhan yang menyertai dia. Sekalipun Daud tidak mempunyai gada di tangannya, tidak ada tongkat di tangannya, tetapi Daud tidak menjadi takut. Meskipun tidak ada tongkat gada untuk melindungi dirinya, untuk membentengi hidupnya sebagai senjata untuk mengadakan perlawanan terhadap musuh, sekalipun gada dan tongkat itu tidak ada, tapi Daud tidak menjadi bingung dan takut. Kenapa? Karena dia memiliki Allah, dia mempunyai Tuhan, ia memiliki tongkat dan gada. Tongkat dan gada daripada Tuhan ini yang akhirnya membuat Saul dan pengikut-pengikutnya tidak dapat berdaya, tidak dapat melakukan apapun untuk membinasakan atau membunuh Daud. Gada Tuhan, tongkat Tuhan yang membentengi Daud, gada Tuhan, tongkat Tuhan yang menjadi penghibur Daud, itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyertai Daud inilah yang mendatangkan penghiburan bagi jiwanya Daud, sehingga Daud tidak menjadi stres. Saudara, kalau kita melihat juga di dalam kehidupan atau pelayanan daripada Rasul Paulus dan Silas, Rasul Paulus dan Silas adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, melayani Tuhan dari satu kota ke kota yang lain. Saudara, mereka memberitakan Injil. Satu hal yang perlu kita ketahui yang tidak pernah kita mungkin lupakan, bahwa dimanapun Injil diberitakan, di situ selalu mendapat perlawanan, tantangan, bahkan serangan-serangan daripada kuasa kegelapan. Nah, waktu Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi, di situ juga mereka mendapat serangan. Saudara, karena di sana ada seorang perempuan, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Melalui tenungan-tenungannya ini, tuan-tuannya menjadi orang kaya, mendapatkan kekayaan melalui tenungan-tenungan daripada hamba perempuan ini. Nah, saudara, waktu Paulus dan Silas memberitakan Injil di kota Filipi ini, kemanapun Silas dan Paulus pergi, selalu diikuti oleh hamba perempuan yang memiliki roh tenung ini. Kelihatannya seperti mendukung Paulus dan Silas, tetapi nyatanya roh jahat ini atau roh tenung ini, hamba perempuan ini yang dikuasai oleh roh tenung ini mengganggu, sangat mengganggu pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Paulus adalah orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, diurapi oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, memiliki kepekaan tersendiri. Itulah sebabnya, saudara, ketika dia merasa terganggu dengan roh tenung ini, lalu Paulus mengusir roh tenung ini dari hamba perempuan ini, dan roh tenung ini meninggalkan hamba perempuan ini. Apa yang terjadi, saudara? Hamba perempuan ini tidak bisa lagi mempraktekkan roh tenungnya untuk memberi kekayaan bagi tuan-tuannya. Lalu tuan-tuan daripada hamba perempuan ini menjadi marah kepada Paulus, karena Paulus sudah mengusir roh tenung dari hamba perempuan ini. Tidak lagi mendapat kekayaan, tidak lagi bisa mendapat kekayaan melalui hamba perempuan ini. Mereka marah kepada Paulus dan Silas. Lalu mereka menangkap Paulus dan Silas, dibawa ke kota, diadili oleh penguasa-penguasa kota di Filipi ini. Akhirnya, saudara, Paulus dan Silas didera berkali-kali, lalu dibelenggu, diikat, dimasukkan ke dalam penjara, ditaruh di tempat yang paling gelap, paling dalam di ruangan penjara itu. Saudara, ketika Paulus dan Silas mengalami kegelapan, mengalami kekelaman, mengalami masa
berada di masa kekelaman ini, apa yang dia lakukan? Apakah dia panik, bingung, stres di sana? Tidak juga. Mari kita melihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26, firman Tuhan katakan di sini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga belenggu mereka. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah saudara, ketika Paulus dan Silas berada di lembah kekelaman, apa yang mereka lakukan? Udah pasti bukan stres, bukan bingung, bukan panik, tetapi mereka mengangkat hati mereka kepada Tuhan. Mereka mengangkat doa mereka kepada Tuhan. Mereka mengangkat pujian penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan orang-orang hukuman di sana semua mendengarkan. Dan akhirnya saudara, kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan pun juga memperhatikan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dengan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat itu, dan sendi-sendi daripada rumah penjara itu goyah, pintu-pintu penjara itu seketika terbuka, belenggu-belenggu yang membelenggu mereka berdua terlepas, dan mereka akhirnya keluar, bisa keluar menghirup udara yang segar. Nah saudara, kalau kita melihat di sini pengalaman daripada Paulus dan Silas ini, kita perlu belajar di sini. Ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, apapun penyebabnya, saudara, jalan satu-satunya harus kita lakukan, satu-satunya yang harus kita perbuat, yaitu mengangkat hati kita, iman kita, doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan setiap doa daripada anak-anaknya, termasuk doa yang dinaikkan dari lembah kekelaman. Puji akan nama Tuhan. Saudara, bukankah kuasa Tuhan yang dahsyat itu yang dapat menghibur jiwa daripada Paulus dan Silas? Inilah saudara kenyataan yang senantiasa dinyatakan oleh Tuhan bagi kita semua anak-anaknya. Terpujilah akan saudara. Tuhan juga sangat memperhatikan akan kebutuhan daripada roh kita. Bukankah ini sering kita saksikan bersama-sama ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Seringkali di situ kita menemukan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena keterlibatan Roh Kudus. Karena ada peranan Roh Kudus di sana ketika kita memuji Tuhan, sehingga kita mendapatkan aliran-aliran daripada Tuhan melalui Roh-Nya, memberikan kepada kita kekuatan yang tadinya kita lemah. Ketika kita memuji Tuhan, iman kita dikuatkan. Demikian juga ketika kita membaca firman Allah, seringkali kita dikuatkan oleh Tuhan, dibaharui hidup kita, diubah cara pikir kita, cara pandang kita. Waktu kita mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, di situ juga kita mendapat kekuatan-kekuatan baru daripada Tuhan. Iman kita dikuatkan, iman kita dibaharui, iman kita terus dibawa oleh Tuhan untuk menemukan hal-hal yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu, seringkali juga saudara tidak jarang bagaimana ketika kita atau firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan menemplak hati kita, bahkan seperti menusuk di hati kita sampai ke dalam sekali. Di dalam kedalaman hati kita yang paling dalam, kita merasakan ada tusukan, ada templakan daripada firman Allah, daripada ayat ini. Saudara, kenapa saudara? Mengapa bisa seperti itu? Apakah Tuhan mau supaya maksudnya apakah Tuhan ingin mempermalukan kita? Atau tujuannya untuk menyakiti kita? Tentu saja tidak, saudara. Tuhan tidak akan merusak kehidupan kita, tapi
tetapi Tuhan akan membaharui yang rusak yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan firman Allah sampai menusuk hati kita, sampai dalam sekali dalam kedalaman hati kita, saudara, sesungguhnya tujuannya adalah Tuhan ingin mengubah hidup kita, ingin menyembuhkan kita, ingin supaya kita mengalami pemulihan daripada Dia. Puji Tuhan, saudara, dahsyat benar, luar biasa firman Allah ini. Itulah sebabnya, saudara, setiap hari, setiap saat ketika kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, roh kita senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui rohnya. Milikilah terus hati bagaikan rusa yang merindukan terus air, makanan yang berasal daripada Tuhan. Kalau manusia lahiriah kita ini, tubuh kita memerlukan makanan dan minuman tiap hari, begitu juga manusia roh kita ini membutuhkan makanan, minuman yang berasal daripada surga setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tetapi setiap hari. Saudara, Tuhan bukan hanya memperhatikan segala kebutuhan kita, yaitu kebutuhan jasmani, rohani, dan jiwa kita. Tuhan juga memperhatikan segala pergumulan kita, masalah kita, dan juga segala kesesakan kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah penolongku pada waktu aku kesesakan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal ke-86 ayat yang ke-7, di sini firman Tuhan katakan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Saudara, Tuhan akan menolong kita hanya kalau kita mau minta tolong kepadanya. Tuhan akan menolong kita dalam kesesakan kalau kita mau berseru kepada Dia. Saudara, tidak salah kalau kita punya masalah pergumulan, kita minta bantuan doa dari teman-teman kita, dari gembala saudara, atau pengerja di gereja, atau sahabat-sahabat saudara. Tidak salah kalau kita minta bantuan doa dari mereka, minta dukungan doa daripada mereka. Enggak salah, saudara. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu bertolong-tolongan menanggung bebanmu, hendaklah engkau saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetapi akan menjadi salah kalau kita punya masalah pergumulan, kalau kita dalam keadaan tersesat seperti itu, contohnya saudara, lalu kita hanya mengandalkan doa, mengandalkan iman orang lain. Itu yang salah. Karena firman Tuhan katakan di sini dalam ayat yang ke-7, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Kita yang punya masalah, kita yang punya pergumulan harus berdoa. Selain daripada dukungan doa, perhatian daripada teman-teman yang lain, kita sendiri harus berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, jangan pernah mengandalkan iman dan doa orang lain, karena Tuhan sangat menghargai iman kita sendiri yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah itu juga yang dialami oleh Paulus dan Silas? Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah pasti didukung dengan doa, disupport dengan segala bentuk bantuan oleh teman-temannya, oleh hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang lain. Ketika Paulus dan Silas mengalami berada di dalam penjara itu, mereka tidak hanya mengandalkan doa dan iman daripada orang-orang yang mengasihi Dia. Dia sendiri yang datang, mereka sendiri yang datang menghadap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab dengan cara mujizat. Oh, luar biasa. Begitu juga dengan Daud. Daud banyak yang mengasihinya. Dia mempunyai keluarga yang mengasihi. Dia mempunyai umat Israel yang begitu mencintai, menghormati Daud. Bahkan dipuji-puji, disanjung. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, pasti mereka mendukung dengan doa, berdoa kepada Tuhan supaya Daud selamat daripada rencana jahat daripada Raja Saul.
Tetapi Daud sendiri tidak hanya mengandalkan dukungan, doa daripada orang-orang yang mengasihi dirinya. Dia pribadi datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon keselamatan atas nyawa, atas jiwanya, saudara. Dan akhirnya kita melihat berulang-ulang kali dia lolos daripada rencana Saul untuk membunuh dirinya. Saudara, dari sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan sangat memperhatikan kesesakan kita, pergumulan dan masalah kita. Dan Tuhan mau, saudara, kita masing-masing menunjukkan iman kita, memperlihatkan, membawa doa kita kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Seperti ayat awal tadi mengatakan, saudara, bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, memperhatikan doa kita, menolong kita, dan memberi kita jalan keluar waktu kita mengalami kesesakan. Inilah, saudara, yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tetaplah yakin bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar firman-Mu, kami dibuat semakin mengerti, diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa Engkau sangat memperhatikan, memperdulikan kehidupan kami. Engkau memperhatikan akan kebutuhan rohani kami, kebutuhan jiwa kami, dan kebutuhan jasmani. Bahkan Engkau memperhatikan akan masalah pergumulan dan kesesakan kami. Kami sangat yakin kepada-Mu, Tuhan. Kami telah belajar daripada Paulus dan juga daripada Daud, bagaimana mereka, Tuhan, menyikapi ketika mereka berada dalam lembah kekelaman. Mereka mengangkat iman mereka, mengangkat hati mereka, mengangkat doa dan pujian mereka kepada Engkau. Dan disitulah Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Biarlah kami semua mengalami kuasa Tuhan dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, sehingga roh Tuhan terus menghibur kami masing-masing dengan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambut. Puji Tuhan, saudara. Kembali saya mengingatkan seluruh jemaat Fajar Baru, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, terus akan pergunakan protokol kesehatan supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan kesehatan kita tetap terjaga. Mari kita akhiri ibadah ini, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami masing-masing, kesehatan kami masing-masing, usaha pekerjaan kami, Tuhan, supaya kami tetap dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sekiranya engkau mendengar perintah-perintahku dan mendengar firman-firmanku dan melakukannya, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti,
Sukacita damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Diberkatilah keluarga, kesehatan-Mu, diberkatilah usaha dan lumbung-lumbung-Mu. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.